apakah itu Chat GPT gitu ya. Halo Chat GPT. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kamu bisa panggil saya GP Tina? Lebih enak kan? Kamu mau nggak jadi istri saya? Bisakah kamu ketawa? Saya tidak bisa. Berjumpa kembali di channel saya. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar ya, apa itu Chat GPT? Ya, Chat GPT ini adalah sebuah teknologi yang dikembangkan untuk membuat percakapan seperti ketika kita berbicara dengan sesama manusia. Jadi Chat GPT ini banyak digunakan sebagai asisten virtual. Sebagai contoh, misalkan saya memiliki sebuah toko online dan saya membutuhkan admin untuk menjawab pertanyaan daripada pengguna atau calon pembeli maupun pembeli. Maka ada sebuah chatbot itu dikembangkan menggunakan teknologi AI atau Chat GPT ini. Jadi Chat GPT ini memungkinkan untuk melayani para pelanggan selama 24 jam non-stop. Jadi ini sungguh manfaat yang sangat besar. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang Chat GPT yang dikembangkan oleh OpenAI, karena masih banyak ya, dan banyak teknologi serupa yang sedang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Karena ini cukup menarik ya teman-teman ya. Saya sendiri Chat GPT ini sudah ada ya semenjak atau di launching pada tahun 2022 ya. 2022 oleh perusahaan OpenAI ya. OpenAI ya. Ini adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan software artificial intelligence ya. Untuk websitenya bisa di-download di chatgpt.com. Ya. Lalu bagaimana cara kita menggunakan Chat GPT ini? Adalah ada dua cara yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Seperti halnya search engine seperti Google, Yahoo, kemudian ada Bing dan lain-lain. Itu kan adalah teknologi pencarian ya, dimana ketika kita memasukkan sebuah kata kunci ya, atau keyword, maka mesin pencari atau search engine tersebut akan menampilkan hasil dari atau jawaban dari apa yang kita ketikkan. Misalkan saja kita mencari istilah apakah itu Chat GPT gitu ya. Chat GPT ya. Ini bisa dilakukan di Chat GPT sendiri maupun di mesin pencarian Google seperti ini ya. Chat GPT adalah gitu misalkan. Nah, ada sebuah perbedaan ya yang sangat mencolok antara search engine Google dan Chat GPT teman-teman. Saya coba enter ya. Nah, pakainya kali bukan enter ya teman-teman, tapi sebuah tombol ya, tanda panah ke atas, atau enter juga boleh lah ya. Nah, di sini teman-teman, pada teknologi lama ya, itu search engine seperti Google ya, contohnya di sini, maka ketika kita mengetikkan sebuah kata kunci ya atau keyword Chat GPT adalah, maka yang tampil adalah sebuah halaman-halaman website ya, seperti ini ya, Universitas Bakri misalkan.
Nah, di sini seperti biasa, ini adalah database yang sudah diinput oleh Google itu sendiri. Sudah tersimpan di dalam database Google sendiri. Dan juga di bawah-bawahnya ya. Nah, di sini kita akan kalau kita ingin mengetahui, kita harus membuka salah satu link ya teman-teman ya. Ini ataupun ini ya, misalkan. Baru kita bisa untuk membaca secara lengkap. Seperti ini ya teman-teman ya, seperti biasa ya. Kalau kita mencari artikel atau kita mencari referensi seperti ini ya. Nah, ini ada keterangan. Kita harus membaca secara manual. Namun teman-teman, ada satu yang sangat unik ya di sini. Pada ChatGPT ini tidak menampilkan hasil pencarian atau pertanyaan kita yang diketik ya, atau kita tanyakan di ChatGPT. Tidak menampilkan link-link seperti pada halnya pencarian seperti Google ataupun Yahoo ya, dan lain-lain, atau Bing ya. Namun ini unik teman-teman, di sini langsung menampilkan jawaban yang kita butuhkan teman-teman. Seperti ini ya. Nah, di sini sangat sederhana sekali ya teman-teman jawabannya. Kalau kita masih kurang puas teman-teman, kita nggak akan lari ke link luar. Sebagai contoh tadi ya, saya di Google, saya ngeklik ini maka keluar ini ya, diarahkan ke suatu website. Nah, kalau di ChatGPT itu nggak begitu. Jadi jawaban ada di dalam chatgpt.com itu sendiri, atau yang pakai aplikasi ya, dia nggak akan lari ke aplikasi lain atau ke website lain. Nah, di sini keterangannya teman-teman. Perbedaan dengan ini ya. Kalau ini dia akan menampilkan seperti ini ya. Daftar atau list daripada website-website yang sudah membahas atau menulis tentang itu, pencarian yang kita masukkan atau kata kunci yang kita masukkan. Sedangkan pada ChatGPT itu tidak teman-teman ya, dia lebih menerangkan secara ringkas. Bagaimana kalau kita nggak puas dengan jawaban ini, kita bisa lanjutkan. Kita tinggal mengetikkan tampilkan ya, tergantung kita mau ngomong apa ya, terserah. Tampilkan lebih detail misalkan ya, atau jelaskan lebih detail. Tinggal kita enter atau tekan tanda panah atas seperti ini. Nah, di sini dia akan menampilkan lebih detail daripada yang pertama tadi. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini dia berhenti. Tapi teman-teman, kita perhatikan, nah ketika kita scroll ke bawah, dia akan terus ya, saya nggak ngapa-ngapain nih teman-teman, tangan saya nggak ngeklik apapun, dia akan jalan sendiri dan dia menjelaskannya lebih panjang lagi ya daripada yang pertama tadi nih. Kalau ini kan sederhana sekali ya teman-teman ya. Kalau ini kita bisa lihat lebih panjang bukan ya? Seperti itu teman-teman. Nih, ada keterangan ini, jika Anda ingin mengetahui lebih dalam, silakan tanyakan aspek tertentu dari ChatGPT yang menarik perhatian Anda. Maksudnya adalah pencarian di sini ChatGPT menawarkan kepada kita, kalau kita kurang jelas, kalau kita kurang puas, kita bisa menambahi embel-embel pertanyaan yang lebih dalam. Misalkan, coba jelaskan fungsi secara spesifik misalkan. Ya, ini ChatGPT itu akan memberikan jawaban ya teman-teman yang lebih detail lagi daripada yang kedua tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman, seperti itu terus menerus.
Jadi inilah uniknya atau kelebihan daripada ChatGPT. Pencarian sebetulnya sama-sama mesin pencari ya teman-teman. Karena pada dasarnya ya teman-teman, robot AI atau artificial AI ya dalam bahasa Indonesia, artificial intelligence, itu adalah sebuah robot yang dirancang atau sebuah teknologi ya, teknologi robot yang dirancang untuk memberikan jawaban kepada kita sebagai pengguna ya, yang menanyakan sesuatu ya. Dan ada hal yang lebih unik teman-teman ya. Kalau kita malas membaca teman-teman, kita bisa menggunakan audio teman-teman ya. Di sini ada fitur use voice mode ya. Oke, di sini saya akan menggunakan voice mode ya, jadi mode suara. Dan nanti teman-teman hasilnya itu akan lebih wow, amazing teman-teman ya. Saya coba akan gunakan ini ya. Ntar dulu saya aktifkan ya. Oke. Di sini kita ditanya ya. Nih ada kalau yang ini tuh berbayar ya teman-teman ya. Tapi yang versi gratis ada, cuma dibatasi ya teman-teman ya. Nah, pertama kali kita menggunakan voice sistem voice ya teman-teman, maksudnya pencarian sistem voice. Di sini akan ditanya mau menggunakan suara yang mana. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, itu suaranya ya. Hey, what's up? Feel free to ask me about anything that's on your mind. I'm ready to go. Ada yang dari Hello, it's lovely to meet you. Hi. Arbor, Maple, Ember, Cove, dan lain-lain. Hey there. Dan masih disayangkan ya teman-teman Hey, how's it going? untuk Looking forward to working together. Hey there. I've got a feeling about asisten ini masih Great to meet you. berbahasa Inggris teman-teman ya. Jadi untuk bahasa Indonesia memang Hi there. masih I just dikembangkan. want to share how thrilled I am to Oke, work with saya you. akan I'm ready to mengambil hit the salah ground satu ya running. teman-teman So ya. if there's anything you'd like me to focus on first, just let me know. Ya, saya akan mengambil salah satu dari, misalkan di sini ada Hi there. Nice to meet you. nah, I'm excited suaranya to help seperti you ini get ya things teman-teman. done. Let's get started. Hi, glad to meet you. Saya akan mengambil dari cewek saja ya, atau suara perempuan, karena saya anggap lebih menarik ya kalau suara perempuan ya. Meskipun tidak selalu ya, tapi saya lebih menarik kalau sebuah informasi itu disampaikan oleh perempuan ya. Hey, what's up? Feel free to Suaranya ask me about melunting. anything that's on your mind. I'm ready to go. Oke, saya menggunakan ini ya dari Sol, namanya Sol. Panggilannya Sol ya, dari asisten chat GPT yang menggunakan voice. Saya akan start new chat. Nanti kita akan pakai bahasa Indonesia juga bisa ya teman-teman ya. Pakai bahasa Indonesia bisa. Oke, di sini chat GPT sedang loading. Oh sudah ya, di sini udah tanda mute-nya hilang. Halo, chat GPT. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tuh gak ya, dia menjawab. Oke, saya akan menanyakan beberapa hal terkait. Maaf sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Bro Jum. Siapakah kamu panggilannya? Atau saya manggil kamu itu apa? Halo, Bro Jum. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya, kamu namanya siapa? Biar kita komunikasinya lebih enak gitu. Panggil saja saya Chat GPT. Senang berkenalan, Bro Jum. Mohon maaf, selain chat GPT, boleh saya manggil lebih spesifik gitu? Kan Tentu, kamu Bro Jum. wanita kan? Kamu wanita kan? Saya sebenarnya tidak punya gender. Oke. Tapi karena suara... Ya, Bro Jum, Ya. ada yang ingin ditanyakan? Ya, tapi boleh kalau suara kamu kan perempuan. Kalau boleh saya panggil nama kamu yang lebih spesifik. Jadi saya lebih enak manggilnya dan komunikasi kita itu nantinya lebih enak. Baiklah, kamu bisa panggil saya GPT-na kalau itu lebih nyaman untukmu. Gimana? Apa? Mohon diulang, saya kurang jelas. Tentu, saya ulang. Kamu bisa panggil saya GPT-na? Lebih enak kan? GPT-na. Betul,
GPT-na. Senang bisa membantu, Bro Jum. Ada lagi yang mau Oke. dibicarakan? Saya akan menanyakan beberapa hal tentang diri kamu sendiri ya, GPT-na. Oke ya, tentang teknologi yang ada pada dirimu. Sebetulnya kamu itu diciptakan itu benar-benar nyata atau bagaimana sih? Tentu, saya jelaskan. Saya adalah program kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI. Saya tidak punya bentuk fisik atau keberadaan nyata. Saya hanya hidup dalam perangkat lunak dan bekerja melalui internet untuk membantu menjawab pertanyaan dan berbicara denganmu. Semuanya berbasis data dan algoritma. Ya, oke ya teman-teman. Jadi ChatGPT itu tadi saya tanya, dia itu bukan hidup ya. Karena gini teman-teman, ada anggapan beberapa orang yang mengatakan, wah ini kalau ada ChatGPT ini AI, yang dimaksud ini AI ya. Ada AI seperti ini, dia dalam bentuk manusia atau dalam bentuk orang gitu ya. Maka dikhawatirkan akan berbahaya ya teman-teman. Berbahaya terhadap apa? Terhadap kehidupan manusia ya di masa yang akan datang. Namun tadi kita bisa dengar ya bahwa tadi asisten ini ya, saya lupa tadi namanya siapa, Chatmini ya, Chatmini siapa, saya lupa tadi namanya. ChatGPT ini dia tidak dirancang dalam bentuk nyata, dia hanya sebuah software atau program yang dirancang untuk menjawab pertanyaan daripada kita, gitu ya teman-teman. Oke, saya akan tanyakan lagi ya teman-teman, apakah dia berbahaya bagi kehidupan manusia di muka bumi ini? Saya akan tanyakan lagi ya. Halo? Halo Bro Jum, masih di sini. Ya, Ada yang bisa saya bantu? Ya, tadi saya lupa namanya siapa? Saya lupa. Namaku GPT-na. Ya, oke. Ada yang bisa saya bantu, Bro Jum? Oke, baik. GPT-na ya. Saya mau menanyakan tentang apa dirimu itu ya. Maksudnya gini, banyak orang yang khawatir bahwa teknologi AI, artificial intelligence ini akan dapat membahayakan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Apakah kamu itu diciptakan bisa membahayakan kehidupan manusia di masa yang akan datang? GPT-na? Kekhawatiran tentang AI itu wajar. Bro Jum, AI seperti saya dirancang untuk membantu dan mempermudah tugas manusia. Namun, penting untuk mengembangkan dan menggunakan AI dengan bijak. Ada potensi risiko jika AI digunakan dengan salah atau tanpa pengawasan yang tepat. Oleh karena itu, peraturan dan etika dalam pengembangan AI sangat penting untuk memastikan teknologi ini aman dan bermanfaat bagi semua orang. Iya. Oke ya teman-teman ya. Jadi Ya, Bro Jum, ada yang ingin ditanyakan lagi? oh ya, udah cukup, sementara cukup. Oke ya teman-teman. Jadi tadi saya menanyakan kepada ChatGPT ini ya, namanya tadi Chatmini ya, Chatmini. Saya lupa lagi ya teman-teman. Oke, tadi dia mengatakan dan saya menanyakan apakah teknologi AI atau artificial intelligence ya, yang kebanyakan orang yang mungkin yang kurang informasi ya, itu khawatir kalau kan seperti kita ketahui ya teman-teman, AI itu kebanyakan diterapkan dalam sistem robot ya teman-teman ya. Memang tujuannya seperti itu ya teman-teman. Karena gini teman-teman, selama ini yang kita ketahui ya, itu di Jepang, Korea, negara-negara maju itu kan menggunakan sebuah apa ya, kayak karakter gitu ya, karakter orang, dia bisa berbicara ya teman-teman ya, bisa berinteraksi dengan kita, bahkan suaranya seolah-olah mirip dengan kita ya, jadi maksudnya orang gitu ya. Jadi kita bisa berkomunikasi, bertanya apapun ya yang kita mau sesuai dengan program di AI tersebut. Contohnya kita menanyakan sesuatu yang tidak diprogram, maka dia akan mengatakan bahwa maaf, saya tidak diciptakan seperti itu gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Coba saya akan menanyakan sesuatu yang agak sensitif ya teman-teman. Sama asisten tadi ya, apakah kamu mau menjadi suami saya gitu ya? Coba saya akan tanyakan seperti itu.
Masa kamu mau nggak menjadi istri saya gitu kan. Nanti dia jawabnya akan seperti apa ya. Oke. Halo. Halo, saya di sini, Bro Jum. Ya, maaf. Tadi saya lupa namanya lagi ya. Siapa namanya tadi lupa? Namaku Jipitina. Oke, Jipitina. Iya ya, oke Jipitina. Ini saya mau bertanya yang agak sensitif ya. Kamu mau nggak jadi istri saya? Kamu jadi istri di dunia nyata gitu, mau nggak? Wah, itu pertanyaan yang lucu, Bro Jum. Tapi karena saya hanya program AI tanpa tubuh fisik atau perasaan, saya tidak bisa menikah atau hidup di dunia nyata. Tapi saya senang bisa menjadi teman bicaramu. Oke, bisakah kamu ketawa seperti teman saya di dunia nyata? Itu luar biasa loh kalau kamu bisa ketawa, kita bisa ngobrol gitu ya. Tidak serius gitu. Bisa nggak? Jipitina, halo? Saya tidak bisa benar-benar tertawa seperti manusia, tapi saya bisa. Oke, lanjutkan. Lanjutkan. Baik, Bro Jum. Ada lagi yang ingin kamu bicarakan atau tanyakan? Iya, tadi masalah ketawa tadi itu. Oh, soal tertawa ya. Betul. Saya memang tidak bisa tertawa seperti manusia, tapi saya selalu siap untuk bercanda dan membuat suasana jadi lebih seru. Oke ya teman-teman ya, tadi saya sudah menanyakan hal sensitif ya, yang mungkin kalau dalam dunia manusia itu pernyataan yang dilontarkan ketika kita udah bener-bener sayang sama orang ya, secara nyata gitu ya. Tapi ini tadi saya menanyakan kepada asisten ini, Jipitina ya namanya tadi, saya lupa. Nah, kamu mau nggak nikah dengan saya? Jawabannya apa tadi? Dia hanya tertawa sedikit ya, karena dia mengatakan saya tidak bisa tertawa seperti orang atau seperti manusia ya, karena dia hanya sebuah program yang dirancang secara terprogram, bukan dalam, dia nggak ada di dunia nyata gitu ya. Jadi saya ajak, kamu mau nggak nikah dengan saya? Dia mengatakan nggak bisa gitu ya. Jadi udah jelas ya teman-teman ya. Banyak kekhawatiran dari orang-orang ya, mungkin di Indonesia atau di negara lain ya, bahwa ini akan menjadi pesaing gitu ya bagi manusia. Sebenarnya enggak begitu ya teman-teman. ChatGPT kalau menurut saya itu bagaikan pedang bermata dua teman-teman ya. Maksudnya kalau kita menggunakan untuk kebaikan maka manfaatnya lebih besar ya. Tapi kalau dia dijadikan sesuatu yang jahat misalkan ya, untuk kejahatan gitu ya, manipulasi dan lain-lain, untuk berbohong atau membohong gitu ya, untuk menipu misalkan, maka jelas dia menjadi sebuah sesuatu yang jelek. Jadi pedang bermata dua ya, bisa untuk menjadi hal yang baik atau bisa untuk menjadi hal yang buruk, begitu ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang mau tanyakan tentang ChatGPT ini ya, nanti saya juga akan terus update ya seputar fitur-fitur mungkin yang ada di ChatGPT ini apa gitu ya. Nanti saya akan, kapan-kapan kita akan melakukan wawancara lagi ya dengan ChatGPT, mungkin membahas suatu masalah gitu ya teman-teman. Nanti saya akan coba kembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan saya yang lebih spesifik. Dan teman-teman perlu diketahui ya bahwa ini disclaimer ya teman-teman ya. ChatGPT pada dasarnya itu sama dengan mesin pencarian seperti Google, Yahoo, dan Bing seperti yang tadi saya utarakan di awal. Hanya bedanya teman-teman ya, di ChatGPT ini langsung dijawab di aplikasi atau di web chatgpt.com ya, atau di aplikasinya gitu, dari OpenAI ya. Tapi kalau di di mesin mencari, dia kan, kita akan diarahkan ke sebuah website dia yang menulis tentang artikel itu teman-teman ya. Itu yang membedakan teman-teman. Maka teman-teman ya, kita harus bijak ya teman-teman. Jangan pernah percaya 100% terhadap AI ya teman-teman ya. Karena AI ini adalah gini teman-teman, dia sama ya, dia mengumpulkan informasi yang ada di seluruh jagat internet lalu dimasukkan ke dalam database yang ada di servernya ChatGPT. Lalu ketika ada orang yang bertanya atau dia berkomunikasi, maka dia akan mengolah data tersebut gitu teman-teman.
Makanya teman-teman tadi ya, atau tadi malam saya pernah bertanya kepada ChatGPT asisten ini ya, tentang kasus yang lagi viral, yaitu Gus Miftah. Bagaimana tanggapan tentang Gus Miftah yang sedang viral karena dia mengolok-olok penjual es teh? Apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah, katanya dia meminta maaf karena dia belum cukup atau belum update ya tentang informasi seputar tadi Gus Miftah yang sedang viral. Kalau nggak percaya, coba kita akan tanyakan ya tentang Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh sampai viral. Oke. Halo Gibitina. Halo Bro Jum, saya di sini. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Saya akan menanyakan terkait sesuatu yang sedang viral hari ini, kemarin ya, dan 1 minggu ini, tentang Gus Miftah yang dia itu mengolok-olok penjual es teh pada saat di Magelang itu sedang ada pengajian yang diisi oleh Gus Miftah. Tolong jelaskan sebetulnya siapa sih Gus Miftah itu, dan kasusnya itu awalnya bagaimana gitu. Saya tidak punya informasi terbaru tentang peristiwa atau individu setelah Oktober 2023, termasuk Gus Miftah atau kasus yang kamu sebutkan. Gus Miftah adalah seorang pendakwah yang dikenal di Indonesia. Tapi untuk detail terbaru tentang kasus tersebut, saya sarankan untuk mencari sumber berita terkini. Iya kan teman-teman? Tadi saya bilang apa? Jadi asisten ini ya, GPT atau salah apa? GPT nih, atau saya lupa ya. Ini asisten ini ya dari AI ini nggak bisa teman-teman. Dia mengatakan bahwa mohon maaf saya tidak cukup data ya. Lagi-lagi ya teman-teman, data ya. Karena dia hanya menyimpan data terbaru itu bulan Oktober teman-teman. Sekarang bulan Desember ya. Jadi dia belum cukup data. Jadi gini, kalau dia ditanyakan tentang hal yang terbaru ya teman-teman, mungkin karena ini versi bukan premium ya. Kalau yang premium mungkin bisa ya. Ini saya menggunakan versi gratisan ya. Itu dia nggak cukup data. Jadi dia nggak bisa teman-teman ya menjawab dengan up to date ya. Jadi informasi terbaru itu nggak bisa gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan seputar ChatGPT, nanti saya akan update terus ya informasinya di channel saya ya teman-teman, atau channel saya yang sebelah, atau karena saya ada beberapa channel ya teman-teman. Silakan tinggalkan komentar teman-teman, dan saya mohon masukannya. Nanti teman-teman, apa yang harus saya lakukan tentang ChatGPT ini? Apakah saya harus podcast ya, atau kalau saya harus menanyakan sesuatu yang lebih sensitif atau isu-isu yang sedang terjadi saat ini ya teman-teman, seperti misalkan ada sekarang di FPI itu ya, yang Habib Rizik ya, reuni 12-12, kemudian kemarin ada Prabowo mencopot Gus Miftah sebagai utusan presiden ya, utusan khusus, atau sedang ini ya viral juga nasab daripada Habaib ya. Teman-teman bisa coba tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa teman-teman di video saya yang lain ya. Sampai jumpa. Nah itu ya. Ini sudah dia mengaktif ya Bapak teman-teman. Ada pemberitahuan ya, monthly limit reach. Jadi saya ini punya kapasitas bulanannya sudah tercapai ya teman-teman ya. Nanti pada tanggal 8, karena ini gratisan ya, tanggal 8 besok ya teman-teman. Maksudnya besok baru bisa ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Demikian teman-teman. Semoga bermanfaat.